semoga sehat-sehat selalu ya. Walaupun di rumah bosan di rumah aja, jangan lupa tetap tersenyum, ya kan? Biar bahagia terus. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Roro Ayu Dewi Arimbi, NIM 1705520139. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara pengerjaan kertas kerja audit C1, yaitu untuk persediaan barang, dan kertas kerja audit D1 untuk asuransi dibayar di muka. Ya, sebelum kita mengerjakan kertas kerja audit C1, kita pahami dulu ya soalnya, biar nanti ngerjainnya gampang. Ini kelihatan nggak? Ini PT Adiwerna mencatat persediaan sebesar 2.467.135.659. Ini untuk persediaannya ya. Persediaan tanggal 31 Desember 2011. Dan ini diketahui voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Nih. Kelihatan nggak? Ini udah diketahui ya vouchernya, voucher pembelian. Terus ini untuk hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stok opnam. Ini untuk box jenis persediaannya. Ini NRV-nya. Terus ini ada diketahui lemon satu boxnya 25 botol, satu botolnya 2 ons, dan begitu juga dengan hand cream ini sebesar 25 botol per satu boxnya, dan satu botolnya itu ini ada revisi ya, ini harusnya 5 ons. Terus essennya satu box berisi 20 botol dan satu botolnya 6 ons. Dan moisturizing satu boxnya 15 botol dan satu botolnya 2 ons. Ini perintahnya diminta untuk menggunakan metode FIFO dan jurnal penyesuaiannya. Tahu kan metode FIFO? Metode FIFO first in first out. Kalau yang lupa, metode FIFO itu masuk pertama keluar pertama, ingat ya. Ya, lanjut. Ini kertas kerja auditnya. Lihat. Pertama-tama kita mencari jumlah box dari masing-masing jenis persediaannya, yaitu lemon, hand cream, essence, moisturizing, dan skin tone. Jumlah box yang lemon itu sebesar 350. Ini didapat dari soal ya, nanti saya cantumin nih biar nggak bingung. Karena ini ada di soal, tadi udah dijelasin juga ya, sebesar 350. Terus hand creamnya juga sebesar 560 dan essence-nya sebesar 450, moisturizing-nya 425, dan skin tone-nya sebesar 450. Setelah diisi semua, habis itu dijumlah ya. Dijumlah hasilnya sebesar 2235. Setelah dijumlah, sekarang mencari jumlah botol. Jumlah botol itu caranya dengan ini jumlah box dikali dengan
tadi nanti ada di soal per botolnya berapa satu boxnya. 350 dikali dengan berapa tadi? 25 botol. Hasilnya nih 8.750. Terus yang hand creamnya juga sama, 560 dikali dengan jumlah botol per boxnya sebesar 25 botol. Hasilnya 14.000. Terus yang isennya 450 dikali dengan botolnya sebesar 20 botol. Jadi 450 dikali 20 botol hasilnya 99.000. Selanjutnya dengan moisturizing 425 dikali dengan 15 botol. Hasilnya 6.375. Terus yang skin tour 450 ini dikali dengan botolnya 20 botol jadi 9.000. Setelah dicari, lanjut di total. Hasilnya 47.125. Setelah mencari jumlah botol ini, lanjut dengan mencari jumlah ounce. Ini ya, jumlah ounce. Jumlah ounce ini didapat dari ini, jumlah botolnya dikali dengan ounce-nya lemon dari masing-masing jenis persediaan ini ya. Jadi mencari jumlah ounce lemon, caranya jumlah botol dikali dengan ini ounce-nya lemon. Nanti ada ya di soal. 8.750 dikali dengan 2 ounce hasilnya 17.500. Terus sama juga dengan hand cream sebesar 14.000 dikali dengan 5 ounce hasilnya 70.000. Dan esennya 9.000 dikali dengan 5 ounce sama dengan 45.000. Terus yang 6 ini yang moisturizing 6.375 dikali dengan 2 ounce hasilnya 12.750. Terus yang skin tour 9.000 dikali dengan 6 ounce sama dengan 54.000. Lihat, setelah mencari jumlah ounce, lanjut dengan mencari harga pokok per unit. Kelihatan? Nah, ini mencarinya dengan perhitungan ya. Lanjut ya, kita mencari harga pokok per unitnya. Ingat tadi kan kita disuruh menggunakan metode FIFO, masuk pertama keluar pertama. Jadi kita cari dari bawah nih, bulan yang pertama. Kita kan mau mencari yang lemon, ini kodenya 601, jadi kita cari yang 601 dari bawah dulu. Ini lihat ya, di tanggal 25 Desember 2011 ini kan ada 200 box, terus dikaliin dengan harganya 294.375, hasilnya 58.875. Terus selanjutnya di tanggal 25 Juni 2011 PT Salsabila sebesar 100 box dikali dengan 225.455, hasilnya
22.545.500. Nanti saya cantumin videonya ya, cara mengerjainya biar paham. Terus lanjut kita cari yang 601 nih di 25 Juni 2011 PT Atalah. Tetapi kan di sini 200 box. Padahal kuantitasnya hanya butuh 350 box. Jadi tadi kan sudah 300, jadi sisanya kan hanya 50. Berarti kita pakai 50 box saja. Dikalikan harganya tetap 272.790, hasilnya 13.639.500. Setelah dikalikan semuanya, terus dijumlah sebesar 90.060.000. Terus dibagi dengan 17.500 itu didapat dari ini ya tadi. Karena ini dimintanya per ons, jadi dibaginya dengan jumlah onsnya sebesar 17.500. Hasilnya 5.432. Ini nanti dilihat ya, itu tuh kosnya ya. Terus kita bandingin dengan NRV nya sebesar 5.500. Jadi kita hanya butuh nilai terendahnya saja. Jadi kita pilih yang kosnya sebesar 5.432. Terus kita pindahin di sini. Nih ya, ini sebagai harga pokok per unitnya lemon. Terus lanjut kita cari yang hand cream. Caranya sama kayak tadi. Nih kita cari yang kodenya 701 di tanggal 25 Desember 2011 sebesar 160 box dikali dengan harganya 1.225.000, hasilnya 196 juta ribu. Lanjut di tanggal 25 Juni 2011 itu sebesar 150 box dikali dengan harganya 1.225.350, hasilnya 183.802.500. Terus lanjut lagi cari di tanggal 25 Maret ya 2011 besar 350, tapi kan di sini hanya 560, sisanya 250 box. Jadi kita pakainya yang 250 box, harganya tetap dikali dengan 1.246.070, hasilnya 311.517.500.000. Terus tambah semuanya, hasilnya 691.320.000. Terus dibagi dengan nih jumlah ons kayak tadi ya, jumlah on mana tak 70.000, hasilnya 9.876. Terus kita bandingin NRV nya sebesar 9.800. Jadi kita pilih yang NRV nya ya, karena ini nilai yang rendah. Terus kita pindahin di sini hand creamnya, jadi harga pokok per unitnya 9.800. Lanjut kita cari yang essence. Ingat ya, dilihat ini kan dicarinya per botol. Terus tadi ngitungnya kayak tadi ya, cari dari bawah kodenya 802, tapi ingat dulu ini kuantitas boxnya hanya butuhin 450. Mana tuh 802, ini di PT Amrullah
25 Agustus 2011 sebesar 300 box dikali dengan 864.200, hasilnya 259.260.000. Terus lanjut 802, mana 802 ini di PT Atalah, ini sebesar 400 box. Karena ini hanya 450, jadi sisanya hanya 150 box dikali dengan tetap harganya 1.678.940. Hasilnya 251.841.000. Terus dijumlah hasilnya 511.101.000. Terus dibagi dengan jumlah botolnya. Ingat ya, jumlah botol bukan jumlah ons. Karena di sini yang diminta jumlah botol, jadi ini di sini jumlah botol ya. Dibagi dengan jumlah botolnya. Sebesar 56.789. Terus dibandingin dengan NRV-nya yang ada di soal itu sebesar 43.210. Jadi kita hanya pakai yang nilai terendahnya saja ya. Kita pilih yang NRV-nya, terus kita pindahin di sini. Nih, sebesar 43.210. Terus kita lanjut cari yang moisturizing. Nih, ingat moisturizing hanya 425. Kita cari yang kodenya 105. Ini 128 Agustus 2011 sebesar 150 box. 150 box dikali dengan harganya mana nih, 851.700. nih hasilnya 127.755.000. Terus selanjutnya di tanggal 25 Juni 2011 PT Salsabila sebesar 150 box dikalikan dengan 795.355, hasilnya 119.303.250. Terus cari lagi nih, terakhir di tanggal 25 Maret 2011, ini kan 300 box. Tadi ingat hanya 425 box, jadi sisanya 125 box saja yang dipakai. Terus dikalikannya tetap harganya 799.905.000. Hasilnya 99.238.125.000. Terus habis itu dijumlah hasilnya 346.296.375 rupiah. Situ dibagi, tadi ingat kita disuruh per botol, jadi dibaginya dengan jumlah botolnya berapa, ini 6.375. hasilnya ketemu 54.321 itu sebagai kosnya ya. Terus kita bandingin dengan NRV-nya sebesar 56.780. Jadi kita pilih yang kosnya karena itu nilai terendah. Terus kita pindahin di sini ya. Terus lanjut kita cari yang skin tournya. Skin tournya hanya 450 box. Kita cari yang kodenya 501. Ini yang pertama. Karena ini langsung 450 box, jadi kita hanya satu saja. Terus dikalikan dengan harganya 640.614,50. Ini komanya tetap ya, jangan dihilangin, dipakai. Hasilnya 288.276.525 rupiah. Terus dibagi
dengan jumlah box. Ingat, karena ini yang diminta per box, jadi dibagi dengan 450 box, hasilnya 640.614,5 itu costnya. Terus kita bandingin dengan 640 itu NRV-nya ya. Jadi kita pakai yang costnya saja. Ini kita pindahin. Terus lanjut kita cari yang harga pokok persediaan. Ini tuh caranya. Ini dikali dengan ini, hasilnya 95.060.000. Terus lanjut ini harga pokok unitnya dikali dengan jumlah ons 70.000, jadi hasilnya 686 juta. Terus ini yang isennya karena ini botol jadi 43.210 dikalikan dengan ini botol. Ini botol, mana sih botol? Nih, 9.000. Jadi hasilnya 388.890. Nih ya. Terus lanjut yang moisturizing. Ini juga sama karena ini per botol. Jadi 54.321 dikalikan dengan nih jumlah botolnya 6.375. Hasilnya ini 345.375. Terus lanjut yang skin tone. Ini karena ini per box, jadi harga pokok per unitnya dikali dengan 450, hasilnya 288.276.525. Nih ya. Udah, di situ kita jumlah hasilnya 1.804.522.900. Nah, kalau udah selesai semua, jadi kita bikin jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya ini nih, kelihatan harga pokok persediaan harga pokok penjualan berada di debit sebesar 662.612.789. terus persediaan barangnya sebesar sama ya, di kredit itu caranya ini perhitungannya 2.467.135.689.000 dikurangi dengan 1.804.822.900. hasilnya ini hasilnya segini. Ini tuh yang 2.467 ini di soal ada ya, tadi udah dijelasin persediaan. Ini mencatat persediaan barangnya ini ya, ini dikurangi dengan jumlah totalnya ini. Nah, hasilnya ini. Terus kita buat jurnalnya gitu ya. Ya, kita lanjut ke kertas kerja audit D1. Ini kayak gini kertas kerjanya. Tapi sebelum saya membahas kertas kerja D1 ini, saya akan menjelaskan perhitungannya dulu. Ini kayak gini, kelihatan nggak? Ini ya, saya jelasin satu persatu. Ini untuk PT Atala dan Fatullah. Ini yang pertama ada asuransi kebakaran gudang.
Preminya sebesar 91.357.800, jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 10 Mei 2004. Ini tuh ada di soal, nanti saya cantumin ya soalnya biar mengerti. Terus perhitungannya untuk beban asuransinya, caranya premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan, terus dikali dengan bulan pembebanan. Jadi 91.357.800 dibagi dengan 24 dikali 12 bulan. Ini tuh bisa 12 bulan karena ini 2004 ya, jadi bulan pembebanannya penuh jadi 12 bulan. Terus hasilnya jadi 45.678.900. Lanjut ke asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 565.638, maaf. Preminya sebesar 196.296.300, jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 12 Juni 2004. Ini beban asuransinya sama rumusnya kayak tadi, jadi premi dibagi dengan 36 dikali 12 bulan. Sama ya, karena ini 2004 jadi bulan pembebanannya penuh dari 12 bulan. Hasilnya 65.432.100. Lanjut ke asuransi kebakaran kantor A dengan nomor polis 5.268. Preminya sebesar 255.550.500, jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 28 April 2005. Ini caranya sama. Jadi premi dibagi dengan 36 dikali dengan 8 bulan. Ini dapat 8 bulan dari, ini kan 2005. Jadi ngitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 8 kan. Nih, jadi bulan pembebanannya 8 bulan. Hasilnya 56.789.000. Lanjut ke asuransi kebakaran kantor B. Preminya sebesar 275.555.556, jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 22 Februari 2005. Ini beban asuransinya, jadi premi dibagi 36 dikali 10 bulan. Ini dapat 10 bulan dari ini Februari 2005. Jadi ngitungnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan 10. Jadi hasilnya 76.543.210. Lanjut ya, karena banyak. Nih. Kelihatan? Lanjut ke asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 5.639. Preminya sebesar 248.888.808, jangka waktunya 4 tahun, tanggalnya 25 Juli 2005. Beban asuransinya sama rumusnya. Jadi premi dibagi 48 dikali 5 bulan. Caranya sama, ini kan Juli 2005, jadi ngitungnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan kan. Ini. Jadi hasilnya 25.925.917,5. Lanjut ke sekarang PT Farel dan Tristan. Ini yang asuransi mesin A dengan nomor polis 6.942. Preminya 260.741.424, jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 24 Mei 2003. Ini rumusnya masih sama ya. Jadi premi dibagi dengan 24 kali dengan 5 bulan. Ini dapat 5 bulan dari, karena ini Mei 2003, jadi ngitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya kan 5 bulan nih.
Jadi sininya bulan pembebannya 5 bulan, hasilnya jadi 54.321.130. Lanjut ke asuransi kendaraan dengan nomor polis 7.395. Preminya sebesar 130.864.200. Jangka waktu 2 tahun, tanggalnya 30 Agustus 2004. Jadi premi dibagi dengan 24 dikali 12 bulan. Ini 12 bulan karena ini Agustus 2004. Jadi bulan pembebannya penuh ya. Jadi di sininya 12, hasilnya 65.432.100. Lanjut ke asuransi mesin B dengan nomor polis 6.943. Preminya sebesar 138.271.560. Terus jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 28 Juni 2005. Jadi beban asuransinya premi dibagi dengan 24 dikali 6 bulan. Sama ya ngitungnya, karena ini Juni 2005, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 kan? Jadi hasilnya 34.567.890. Lanjut lagi ya. Masih ada nih asuransi kesehatan dengan nomor polis 8.275. Preminya sebesar 70.370.340. Jangka waktunya 1 tahun, tanggalnya 25 Agustus 2005. Jadi beban asuransinya premi dibagi dengan 12 kali 4 bulan. Sama tadi ngitungnya ya, karena ini Agustus, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan kan. Jadi hasilnya 23.456.780. Lanjut, yang terakhir asuransi truk dengan nomor polis 7.396. Preminya sebesar 311.53.471. Jangka waktunya 4 tahun, tanggalnya 30 Desember 2005. Karena ini sama-sama Desember 2005 dengan beban asuransinya jadi 0. Jadi bulan pembebanannya, karena bulan pembebanannya 0, jadi ya kalau dikaliin 0 ya tetap 0 hasilnya gitu ya. Terus selanjutnya kan tadi udah dijelasin cara-caranya perhitungannya. Terus kita bahas kertas kerjanya. Nih, lihat, kelihatan nggak? Ini di sini ada perusahaan asuransi tuh, PT Fatulo dan Atala. Terus ada PT Farel dan Tristan. Terus di sini ada nomor polisnya, di soal ada ya, tinggal disalin. Terus ini jenis tanggungannya ada juga diisi. Terus jumlah tanggungannya kosong karena ini tidak diketahui, jadi gak usah diisi, nggak apa-apa. Terus ini jangka waktunya, ini kan tadi dari 10 Mei 2004, tadi di soal jangka waktunya 2 tahun, jadi dari 2004, 2005, 2006 ya kan, 2006. Terus sama juga asuransi kebakaran pabriknya, ini 12 Juni 2004. Di soal tadi jangka waktunya 3 tahun, jadi 2004, 2005, 2006, 2007 ya kan, ini 2007. Sama juga ini 28 April 2005 ke 28 April 2008, 22 Februari 2005 ke 22 Februari 2008, 22 Juli 2005 ke 25 Juli 2009. Sama ya, ini cara ngitungnya juga sama, ada di soal jangka waktunya. Terus lanjut ke saldo 31 Desember 2004.
Ini juga ada ya, diketahui di soalnya. Nih, asuransi kebakaran gudang sebesar 64.711.775. Kelihatan nggak? Ini ada di soal. Ini ya, biar nggak bingung. Ini kan udah diketahui. Tinggal disalin di kertas kerjanya. Nih. Jadi untuk asuransi kebakaran pabrik sebesar 163.580.250. Nih ya, diisi ini. Tadi di soal ada, tinggal dijumlah, hasilnya ketemu berapa nih? 391.666.655. Terus lanjut ke pembayaran premi. Ini tuh didapat dari soal juga, tapi dipilih karena ini kan soalnya 2005 ya kan, jadi kita pilih yang 2005. Nih, yang 2005 kan punyanya asuransi kebakaran kantor A, jadi ini ditulis di sini asuransi kebakaran kantor A sebesar 255.550 ya kan. Nih sama juga untuk yang asuransi kebakaran kantor B sebesar 275.555.556. terus lanjut ke asuransi kebakaran pabrik, pembayaran preminya sebesar 248.888.808. Ini kosong. Terus sama juga ini yang asuransi mesin B sebesar 138.271.560. Lanjut ke asuransi kesehatan sebesar 70.370.340. Terus yang terakhir asuransi truk sebesar 311.053.475 ya. Terus semua dijumlah, ditotal, hasilnya ini sebesar 1.299.690.235, maaf, ini totalnya. Nih. Terus lanjut ke beban asuransinya. Jadi hasil perhitungannya tadi, ini yang ini. Nih hasilnya ini dipindahkan ke ini tabel beban asuransinya. Nih, terus di total ketemu nih sebesar 448.147.27,5. Terus lanjut ke saldo 31 Desember 2005. Ini caranya. Ini bentar, maaf ya. Ini caranya mencari saldo Desember 2005 dari ini saldo 2004 ditambah dengan pembayaran premi, terus dikurangi dengan beban asuransinya. Hasilnya taruh di sini. Paham ya? Nih. Jadi nih. Jadi untuk yang asuransi kebakaran gudang 64.711.775 ditambah
ini karena pembayaran preminya 0, jadi langsung dikurangi dengan 45.678, hasilnya nih 19.032.875. Sama juga dengan di bawahnya ya, caranya sama. Kalau udah dicari semuanya, tinggal dijumlahkan. Hasilnya ini sebesar 1.243.209.862,5. Nih jumlahnya. Udah ya, udah semua. Terus lanjut kita buat jurnal penyesuaiannya. Nih kelihatan gak ya? Nih ya, jurnal penyesuaiannya. Jadi beban asuransinya berada di debit sebesar 43.209.862,5. Terus kreditnya asuransi dibayar di muka sama nominalnya. Ini tuh perhitungannya gini ya, 491.356.890 dikurangi 448.147.027,5, jadi hasilnya sebesar 43.209.862,5. Ini jadi jurnalnya kayak gini. Kalau mau tahu ini tuh didapat dari soal. Mana tadi soalnya? Nih soalnya. Beban asuransi tanggal 31 Desember 2005 pada PT Dana Adiwerna sebesar nih 491.356.890, ya kan? Terus dikurangi dengan total dari beban asuransinya. Beban asuransinya ini totalnya ya. Sama kan? Udah hasilnya segini. Selesai sudah penjelasan dari saya untuk C1 dan D1. Semoga kalian paham ya dengan cara-cara yang saya jelaskan dan bisa mempermudah kalian untuk mengerjakan kertas kerja audit C1 dan D1-nya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada gambar yang kurang jelas dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.